cinta. Damai jiwa tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya, dan ketemu lagi di program 4 RRI Makassar. Tentunya kali ini di obrolan tematik RB. Nah, pendengar, sudah ada bersama Bapak Lutfi MSSP. Beliau adalah fungsional statistisi ahli muda BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, Assalamualaikum Pak Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak ini? Alhamdulillah baik. Iya, tetap semangat ya biar Mami tanggal merah. Iya, untung cuaca cerah di luar jadi Iya, cerah juga. hari ini. alhamdulillah cerah ya. Iya, jadi Bapak Lutfi ini sebagai fungsional statistisi ahli muda ya Pak ya. Iya, dan kali ini kita akan kurang lebih 50 menit ke depan akan membahas tentang best practice negara yang berhasil mengendalikan inflasi. Wah, negara ini yang berhasil mengendalikan inflasi ya Pak Lutfi ya. Iya, Pak Lutfi, mungkin secara sederhana sebenarnya inflasi dari dan bagaimana cara mengukurnya ini Pak? Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang Iya. diberikan. Sebenarnya secara umum seperti yang mungkin banyak kita ketahui, inflasi sebenarnya adalah kenaikan harga secara umum dari beberapa komoditas pada suatu wilayah pada satu kurun waktu tertentu. Sederhananya kalau harga naik pada satu barang tertentu itu bisa dikatakan inflasi, tapi tentunya dengan menghitung dengan wilayah tertentu atau satu kurun waktu tertentu, apakah bulanan atau tahunan. Nah, cara menghitungnya sendiri, BPS sebagai tugas pokoknya, salah satu tugas pokoknya adalah menghitung melalui indeks harga konsumen. Jadi kita menghitung indeks harga konsumen itu melalui kegiatan survei-survei yang dilakukan, ada harian, ada bulanan, dari 150 kabupaten kota di Indonesia, kemudian ada sekitar 177 sampai 479 komoditas, jadi ada banyak ratusan kita survei, harganya kita pantau, kemudian dikelompokkan, ada beberapa kelompok, ada 11 kelompok pengeluaran. Nah, nantinya data itu dihitung, kemudian
perubahannya itulah yang nanti akan menghasilkan indeks harga konsumen. Nah, perubahannya itu yang menjadi inflasi yang kita hitung, yang biasa kita sebut dengan inflasi. Jadi ketika dia naik dikatakan inflasi, ketika turun deflasi. Secara sederhananya seperti itu. Iya, jadi secara sederhananya ya. Dan ini cukup penting untuk kita bahas ya Sahabat Budaya, karena dalam konteks kondisi ekonomi global saat ini khususnya di Sulawesi Selatan ya Pak Lutfi. Iya, adakah faktor-faktor yang umum ini menyebabkan terjadinya inflasi? Iya, terima kasih. Jadi ada beberapa faktor sebenarnya menyebabkan inflasi. Yang pertama itu permintaan. Biasanya seperti ilmu ekonomi tentunya permintaan, semakin tinggi permintaan biasanya harganya semakin tinggi. Nah, gitu. Kemudian ada kenaikan biaya produksi, ada ekspektasi inflasi dan juga kenaikan pajak. Sebagai contoh mungkin saya ambil satu komoditas misalnya telur. Nah, ketika permintaan telur mungkin pada saat di kabupaten itu ada acara maulid biasanya kan, nah itu cenderung naik. Artinya naik pada saat mau maulid dia naik, permintaan naik, harga naik. Jadi biasanya terjadi inflasi. Kemudian terkait dengan itu biasa biaya produksi, misalnya telur untuk membuat kue. Jadi industri yang membuat bahan makanan yang dari yang bahan bakunya dari telur pasti juga akan mengalami kenaikan harga menyebabkan inflasi. Kemudian ekspektasi. Jadi ada salah satu faktor yang mungkin kadang-kadang kita biasa kurang mengetahui ekspektasi. Contoh tadi saya mengambil dari telur tadi. Misalnya pada saat maulid, anggaplah maulid di Oktober. Tapi sudah ada ekspektasi dari warga, Oktober mau maulid. Agustus mereka sudah beli banyak-banyak, sudah memborong ceritanya. Padahal sebenarnya belum naik, tapi karena mereka ekspektasinya akan naik, sudah sebelum daripada saya beli Oktober, mending saya beli Agustus. Artinya yang tadinya tidak diperkirakan naik, akhirnya jadi naik karena mereka ekspektasinya tinggi, membeli dengan jumlah besar. Dan yang terakhir pajak tentunya. Jadi naik harga tadi telur ketika kena pajak yang baru tentunya menyebabkan inflasi juga. Itu beberapa faktornya. Iya, jadi di situ kadang biasa yang pengusaha UMKM ini cukup berat juga. Tapi memang ada waktu-waktu tertentu Pak ya untuk kenaikan harga komoditi seperti itu. Iya, apakah ada dampak negatifnya inflasi terhadap perekonomian dan masyarakat Pak? Secara umum sebenarnya inflasi kita melihat dari sisi konsumen dan dunia usaha kalau kita berbicara perekonomian, karena inflasi sebenarnya itu adalah kalau dilihat dari itu sebenarnya bukan hal yang negatif atau positif, tergantung dari kondisi atau kebutuhannya. Misalnya contoh seperti ini, ketika harga naik tentunya bagi dunia usaha misalnya ada dianggap itu menguntungkan karena mungkin ada biaya biaya keuntungan, profit yang lebih, tapi dari segi konsumen mungkin memberatkan. Jadi kalau kita membahas tentang negatifnya, kita melihat dulu dari sisi mana, apakah dari segi konsumen atau dari segi produsennya misalnya atau dunia usaha. Tapi negatif sebenarnya itu ketika kalau berbicara secara umum perekonomian, ketika dia tidak menguntungkan dari dunia usaha atau tidak menguntungkan dari konsumen, itu lebih bisa dikatakan negatif, artinya tidak terkendali. Nah, inilah pemeran pemerintah bagaimana mengendalikan ketika inflasi itu terjadi, tetap menguntungkan, terjangkau bagi masyarakat sebagai konsumen, dan dunia usaha juga tetap diuntungkan. Nah, jadi dan biasanya kalau misalnya kita mengatakan inflasi itu negatif, biasanya ketika dia sudah tidak terkendali atau di luar range yang sudah ditetapkan, misalnya sudah over misalnya di atas 10% atau dan tiap tahun bahkan tiap bulan dia fluktuatifnya terlalu tinggi. Nah itu makanya inflasi itu dijaga atau dibahasakan dikendalikan. Tapi penting sebenarnya. Penting ya, iya. Jadi negara mana saja nih Pak yang dianggap berhasil mengendalikan inflasi? Ya, kalau berbicara negara memang secara umum ya kita melihat mereka yang paling pertama itu yang menjadi patokan atau mungkin rujukan itu Swiss biasanya, karena Swiss itu terendah di dunia, dia terjaga rendah dan stabil. Nah, kemudian ada Jerman, ada Australia, New Zealand dan Kanada. Secara umum mereka negara-negara itu memang dikatakan berhasil karena inflasinya rendah dan terjaga. Sebenarnya di situ artinya dapat dikendalikan dengan baik. Dan seperti tadi saya bahasakan, inflasi mereka itu terukur atau terhitung dengan struktur yang jangka pendek dan jangka panjang. Akhirnya masyarakat secara umum perekonomian itu bisa terkendali, bisa tetap menguntungkan dari sisi tadi masyarakat dan dunia usaha. Itu yang membuat mereka
dianggap berhasil karena tidak hanya jangka pendek, jangka panjang dan relatif rendah tapi tetap menguntungkan dari sisi perekonomian. Iya, nah di Makassar sendiri Sulawesi Selatan ini ya Pak ya, inflasinya kadang apakah dikatakan stabil atau gimana Pak menurutnya? Karena biasa tiba-tiba naik harga, ini biasa stabil kisedeng, gimana itu Pak? Betul, memang kalau di perbedaannya mungkin kita dengan negara-negara tadi mungkin yang sebagai acuan, karena kita adalah negara yang agraris ceritanya. Mayoritas masyarakat itu masih dominan di pertanian misalnya. Jadi tergantung, sementara kita tahu pertanian kan sangat tergantung dengan kondisi, banyak faktor yang mempengaruhi dia bisa berubah secara. Nah, kalau misalnya ketidakstabilan mungkin relatif masih terjaga menurut saya, artinya kalau melihat angka inflasi kita beberapa bulan terakhir atau tahun terakhir memang kadang-kadang dia bergejolak, tapi itu lebih didasarkan mungkin karena kita kan juga tergantung dari komoditas bahan pangan itu ada musim panen. Nah, itu musim panen yang tidak pertama dia tidak ada waktu tertentu dan kadang terganggu juga dengan musim atau bencana dan lainnya. Itu mungkin salah satu faktor. Tapi secara umum inflasi kita beberapa ini cukup ini masih cukup terkendali secara masih terkendali. Iya. Nah tadi kan ada beberapa negara yang berhasil untuk mengendalikan inflasi. Apa strategi yang diterapkan ini negara-negara yang seperti Swiss tadi ya beberapa ya? Oke. Secara umum dari negara-negara tadi mulai dari Swiss sampai Kanada, Jerman dan lain-lainnya, yang paling pertama tentu kebijakan moneternya. Jadi bank sentralnya itu mereka terkenal dengan kebijakan moneter yang jangka pendek, jangka panjang itu terukur dan targetnya itu selalu terpenuhi. Artinya mereka sasarannya itu sesuai dengan yang mereka lakukan, termasuk suku bunga mereka dan lainnya itu terukur, akhirnya bisa tetap stabil dan terkendali secara umum gitu. Kemudian ada kebijakan fiskal juga, anggarannya bagaimana mereka mengendalikan anggaran itu terkendali sesuai kebutuhan, misalnya anggaran pemerintah berapa, anggaran belanja seperti apa, itu terukur dan terjaga, yang terkendali. Kemudian manajemen tenaga kerja atau pasar tergantung upah. Nah ini biasanya itu mereka secara jangka pendek, jangka panjang manajemen upahnya itu terkendali, berapa peningkatannya sesuai ini itu terjaga mungkin. Kemudian regulasinya juga jelas, transparansinya, dan yang paling penting juga salah satu adalah pengawasannya atau pengendaliannya. Jadi mereka mengendalikan itu betul-betul terkendali dalam jangka pendek dan jangka panjang, dan juga melihat dari perkembangan tidak hanya di domestik tapi di global juga. Jadi mereka bisa memahami atau strateginya itu bisa tepat untuk apakah itu pengaruh dari dalam atau dari luar negeri. Jadi dan itu bisa diukur dan targetnya selalu sesuai sasaran. Mungkin itu yang secara umum. Iya, jadi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan negara-negara tadi ya, mulai dari Swiss ya sampai ke Kanada Pak ya. Ini dalam mengendalikan inflasi mungkin ada faktor-faktor yang bisa mendukung keberhasilannya. Iya. Oke. Jadi memang faktor-faktor yang tadi dari negara-negara tersebut yang salah beberapanya, yang pertama targetnya juga harus jelas. Gitu. Targetnya, jadi ketika mereka menyusun targetnya sudah diukur, dikaji lebih dalam bahwa ketika targetnya sekian itu impactnya sekian, apakah dunia usaha, konsumen dan lain-lainnya itu terukur dari jangka pendek dan jangka panjang. Itu salah satu targetnya. Kemudian kebijakan yang mereka terapkan itu selalu sesuai sasaran. Misalnya kebijakan fiskalnya menurunkan atau menaikkan suku bunga tepat sasaran, waktu dan jumlahnya. Tadi juga kebijakan regulasinya tentang ekonomi, misalnya pengawasan pasar, nilai tukar itu dilakukan dengan baik. Kemudian salah satunya juga ada diversifikasi ekonomi. Jadi salah satu mungkin yang inflasi itu kadang-kadang terpengaruh karena misalnya kita selalu tergantung pada satu negara tertentu atau komoditas tertentu. Nah, misalnya kita terlalu tergantung dengan misalnya beras ini, telur ini, atau mungkin terlalu tergantung dengan impor misalnya. Nah ini yang diversifikasi ekonomi itu penting sekali, dan tentunya salah satu juga mungkin yang salah satu acuan keberhasilan adalah transparansi dan dan komunikasinya. Jadi seperti yang kita terapkan sekarang itu, jadi koordinasi dari tingkat pusat sampai daerah itu jelas dan lancar gitu. Jadi ketika tentunya mau
mengendalikan inflasi di nasional, Iya. di tingkat daerah kita harus melihat juga di daerah itu harus sinergi. Sinergi, Pak, ada ya. koordinasi yang baik. Mungkin itu yang salah satu faktor-faktor yang mendukung bisa keberhasilan mengendalikan inflasi. Mengendalikan. Jadi betul-betul best practice negara ya, betul. berhasil mengendalikan inflasi ini Indonesia harus mengikuti juga ya. Jadi beberapa negara yang disebutkan tadi. Baik Sobat Budaya, Pak Lutfi, sebentar kita akan lanjut lagi. Kita nikmati dulu satu lagu berikut ini. Indonesia berita sabangsa kena Maroke berita beri masunggu beri kalu menyandu saku lagi landrek kareso berita nama baji surugani pamantangi kere pandani bajiki kere kurang ditambahi berita ganap majai patrasangan memadai rapangi bunga ikan Roma cari rapo Indonesia berita rapangi salam bulai ni jaga nikah tutui pusaka anak cucu bangsaku julu beriku teaki landrek kareso berita nama baji surugani pamantangi kere pandani bajiki kere kurang ditambahi berita ganap majai patrasangan memadai rapangi bunga ikan Roma cari rapo Indonesia berita rapangi salam bulai ni jaga nikah tutui pusaka anak cucu Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara A.E. Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh A.E. Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Baik sahabat budaya, Anda masih bersama kami di obrolan tematik RB dan tentunya tentang best practice negara yang berhasil mengendalikan inflasi. Jadi tadi Pak Lutfi ada beberapa yang contoh best practice negara ya yang sudah kita sampaikan ke pendengar. Nah, kalau kondisi inflasi di Indonesia sendiri ini di penghujung tahun ini, khususnya di Sulawesi Selatan, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Jadi tadi berbicara dengan best practice, kemudian kita kaitkan dengan inflasi khususnya di Sulawesi Selatan sendiri. Kalau kita melihat dari 3 tahun terakhir untuk inflasi year on year atau tahun-tahunan, kalau mulai dari tahun 2022 inflasi nasional itu 5,51, Sulsel 5,77. Kemudian di 2023 nasional 2,61, Sulsel 2,81. Kemudian sampai di November kemarin, karena Desember ini belum rilis, di November terakhir 2024 nasional 1,55, Sulsel 1,52. Jadi kalau kita melihat dari 3 tahun terakhir saja, memang dari 5 ke 2, rata-rata 2 kemudian ke 1%, itu cukup terkendali seperti itu. Meskipun ada beberapa gejolak atau di beberapa bulan misalnya, tapi secara tahunan inflasi kita cukup terkendali. Bahkan ketika melihat 3 tahun terakhir tadi dari 5% ke 2% kemudian ke 1%, adalah mungkin suatu, boleh dibilang secara tanda kutip ada suatu keberhasilan. Apalagi kalau kita berbicara dibandingkan dengan nasional, Sulsel itu selalu tidak jauh dengan nasional, bahkan kadang di bawahnya. Artinya Sulawesi Selatan sendiri mengendalikan inflasi cukup baik, itu artinya tidak terlalu fluktuatif tinggi dan boleh dibilang cukup di nasional itu cukup berperan penting itu, dan angkanya persentasinya tidak pernah terlalu jauh dari nasional. Terutama pada tahun ini ketika kita sudah mencapai 1% misalnya dari sampai November ini, seperti yang selalu diinstruksikan. Jadi di inflasi sendiri itu ada tim pengendali inflasi nasional yang diketuai oleh Menko Perekonomian, dan tiap minggu itu kita ada rapat koordinasinya yang biasa dikoordinir oleh wakil ketua ketiga itu Menteri Dalam Negeri. Jadi pada setiap kesempatan disampaikan bahwa targetnya itu diusahakan 1% atau 1,5 sekian. Dan sampai November ini pun itu cukup terjaga, artinya bisa dicapai. Artinya secara mulai dari 3 tahun terakhir dan tahun ini sendiri boleh dibilang cukup terkendali untuk inflasi kita, terutama di Sulsel, karena di beberapa kabupaten tentunya masih ada yang mungkin lebih tinggi dari nasional atau lebih di bawah, atau mungkin terlalu fluktuatifnya tinggi itu mungkin. Tapi secara umum Sulsel cukup terkendali. Nah, kebijakan apa saja ini yang yang sedang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan inflasi, Pak? Kalau kita berbicara secara umum, secara nasional, mungkin yang sering kita dengar kalau melalui kebijakan yang pertama itu kebijakan moneter, penyesuaian harga BBM. Itu yang sering mungkin yang kita dengar, masyarakat dengar, dinaikkan harganya sesuai dengan itu tentunya untuk salah satu untuk upaya untuk menekan inflasi. Jadi kalau misalnya terlalu rendah atau tidak sesuai, subsidinya lebih tinggi, terlalu tinggi, inflasi bisa berpengaruh. Karena kemudian ada kebijakan fiskal, penyesuaian anggaran. Jadi anggaran pendapatan mungkin ketika sudah beban terlalu tinggi, misalnya contoh mungkin anggaran dari pemerintah atau dinas-dinas dan lain itu mungkin ada penyesuaian itu. Biasanya itu. Kemudian yang tidak kalah penting itu yang di Sulsel itu mungkin juga dari nasional yang Sulsel mungkin dianggap cukup baik adalah kebijakan pasokan dan distribusi. Meskipun masih ada kendala, apalagi kita kan
di Sulsel itu wilayah yang sangat lumbung pangan boleh dibilang seperti itu. Nah, di pasokannya secara produksi ini harus dijaga kita. Dan terutama juga distribusinya, penyebarannya, apakah antar wilayah kabupaten kota atau mungkin luar. Nah, ini mungkin yang ketika dijaga, ketika harga naik atau harga turun atau dan lain bisa dikendalikan dengan menjaga kebijakan pasokan distribusi ini, apakah bisa dengan operasi pasar atau subsidi dan lain-lainnya. Itu salah satu kegiatannya. Dan yang salah satu yang paling penting juga itu adalah komunikasi dan koordinasi yang kami sendiri di BPS di beberapa tahun terakhir, terutama di tahun ini itu cukup gencar dengan adanya ketika dilakukan rapat koordinasi tiap minggunya. Itu biasanya ada actionnya ketika misalnya kita memaparkan sekian loh inflasi misalnya atau indeks perubahan harga tahun ini bulan ini minggu ini. Nah, biasanya ada komoditas tertentu yang menjadi ini kenapa naik ini, biasanya itu langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah. Nah, itu jadi harus cepat tanggap agar inflasi itu tidak terlalu tinggi atau mungkin tidak terkendali. Jadi misalnya contoh musim hujan kan lagi tinggi sekali, biasa bahkan banyak bencana banjir. Nah, itu pemerintah kadang harus cepat tanggap. Misalnya ada jalan putus, sementara jalan itu adalah jalur distribusi yang penting. Misalnya kayak kemarin di Bone, di Maros dan sebagainya, itu cepat ditangani. Itu salah satu kebijakan atau upaya pemerintah untuk bisa mengendalikan inflasi, karena infrastruktur dan sarana lain itu tentu sangat penting karena sangat mempengaruhi inflasi sendiri. Berarti BPS ini sangat peran penting, harus standby juga 24 jam ya Pak ya. Iya. Jadi nah kemudian bagaimana BPS ini berperan dalam melakukan pemantauan dan pengendalian perkembangan menganalisis ini perkembangan inflasi Pak? Iya. Sesuai dengan tugas pokok fungsinya, inflasi yang kami rilis setiap bulannya dan ada tahunan itu dimulai dengan pengumpulan data. Jadi pengumpulan data atau survei lah yang biasa Bapak Ibu mungkin temui di pasar atau di minimarket, harga pasar yang dipantau tiap hari atau tiap minggu, itu macam-macam tergantung kegiatannya. Itu tugas pertama. Jadi itu yang menjadi bagaimana kami mengumpulkan data itu sesuai dengan waktu dan tempat yang tepat dan datanya sangat valid. Itu yang penting bagi kami. Kemudian ada analisisnya. Setelah data dikumpulkan, kami menganalisis data ini seperti apa, apakah sudah sesuai atau mungkin ada yang perlu diperbaiki, misalnya itu ada analisisnya seperti apa dan arahnya kemana. Kemudian setelah itu kita buatkan laporan, bisa dalam bentuk misalnya yang sering kita dengar adalah berita rilis resmi statistik. Nah, laporan itulah yang dipakai nanti dari pemerintah atau pelaku usaha, sekian inflasi harga komoditas ini penyebabnya. Nah, itu biasa yang pemerintah gunakan dari yang kami hasilkan. Dan yang paling terpenting juga kita juga memberikan insight, misalnya ketika dibutuhkan, termasuk dalam rapat-rapat koordinasi, kira-kira dari data yang dihasilkan bagaimana BPS membacanya atau menganalisanya. Itu biasa dari pemerintah atau dunia usaha ingin mengetahui atau seperti inilah data yang dihasilkan, ini interpretasinya dan lain-lain. Dan yang tidak kalah penting mungkin salah satu juga yang kami berterima kasih adalah BPS itu punya tugas untuk menyebarluaskan data yang dihasilkan, termasuk inflasi itu, dan salah satunya adalah memberi edukasi, sosialisasi dan mungkin dengan momen seperti ini kami sangat terbantu dengan RRI bisa membantu salah satu bahwa kami bisa sekalian mempublikasi dan mengedukasi. Bahwa ternyata di BPS itu kita terus bekerja juga untuk mengendalikan inflasi Pak ya. Ya jadi yang utama itu adalah koordinasi yang paling penting ya Pak. Betul. Iya. Nah, tantangan apa yang ini dihadapi Indonesia dalam mengendalikan inflasi? Yang tantangan sebenarnya apalagi kita berbicara negara agraris dan memang sebagian besar kebutuhan pokok kita dari yang kita produksi sendiri karena kita adalah negara pertanian secara umum. Jadi yang paling yang menjadi tantangan adalah kenaikan harga itu karena sifat komoditas pertanian kan itu boleh dibilang beberapa dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak pasti atau di luar kendali manusia secara umum, alam kah atau misalnya yang tadi bencana atau cuaca. Ini menjadi tantangan kita, apalagi kita berbicara dengan pangan itu adalah beberapa kebutuhan pokok kan dari pangan kita. Nah, ini menjadi tantangan bagaimana
produksi kita itu bisa tetap terjaga, kebutuhan konsumen juga bisa terpenuhi, dan kita bisa secara umum ketahanan pangan kita kuat gitu. Jadi itu tantangan pertama. Kemudian yang tantangan kedua adalah keterbatasan pasokan. Jadi kadang-kadang tadi termasuk cuaca, bencana alam, kemudian kita juga masih kadang beberapa komoditis seperti bawang putih masih tergantung karena impor. Nah ini mungkin juga ada tantangan. Apakah kita berupaya untuk memproduksi sendiri misalnya dengan hitung-hitungan yang pasti, atau ketergantungan itu impor itu kita kurangi dengan cara seperti apa? Atau misalnya kalau misalnya kita ketergantungan pada satu negara, misalnya pada Cina saja, biasanya harganya agak susah untuk kita kendalikan. Tapi ketika ada beberapa negara lain pemasok itu, jadi mungkin bisa lebih ada tawar menawarnya. Itu salah satu yang bagaimana keterbatasan ini pasokan bisa kita kendalikan baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian tekanan global mungkin salah satu tantangan yang susah biasa kita ini kan, termasuk kayak di Ukraina perang ini itu sangat mempengaruhi harga minyak dunia, harga emas itu yang mungkin tantangan bagaimana kita bisa mengatasinya. Dan yang salah satu juga yang tantangan ini adalah di UMKM sendiri. Jadi karena di UMKM itu penting karena bahan baku mereka itu harus terpenuhi dan harganya bisa terjangkau supaya mereka tetap menjual untung dan tetap bisa berlanjut investasinya. Nah, ini tantangan bagaimana, karena salah satu penggerak perekonomian adalah dari sisi UMKM kita sendiri kan. Mungkin itu salah satu beberapa tantangannya. Solusinya seperti apa itu Pak dengan beberapa tantangan tadi yang disampaikan? Ya. Jadi salah satu contoh tadi misalnya ketergantungan kita ke bahan pokok misalnya bahan pangan, itu salah satunya bisa dengan diversifikasi sumber pangan, misalnya mengurangi ketergantungan pada tadi saya bilang dari impor, bisa produksi sendiri misalnya kita coba untuk tanam bawang putih atau seperti apa, atau misalnya yang kita contoh bawang merah di Sulsel itu berpusat di misalnya di Enrekang, mungkin bisa di wilayah lain. Jadi ketika Enrekang ada sedikit gangguan, wilayah lain bisa mensuplai. Nah ini salah satu mungkin salah satu solusinya ya. Kemudian tadi yang mengenai pasokan, tadi yang saya pernah jelaskan tadi bahwa ketika terjadi hal yang tidak terduga bencana alam, kita sudah tanggap misalnya. Kita sudah tahu misalnya ketika ini terjadi jalan putus, ini dilakukan cepat ditangani dalam waktu berapa hari atau berapa jam pun artinya terukur. Nah itu karena kita tahu kan jalur distribusi sangat cepat kan itu. Jadi sedikit saja sehari saja terganggu itu mempengaruhi. Nah ini yang jadi solusinya. Jadi kita sudah siap baik sarananya maupun personilnya misalnya. Kemudian juga yang tadi masalah solusinya distribusi yang salah satu yang menjadi kendala kita distribusi memang baik dari polanya ceritanya. Pola maksudnya apakah sudah menyebar atau sudah terjangkau pada semua wilayah yang membutuhkan misalnya itu. Contoh misalnya ketika tadi bawang merah di Enrekang itu terganggu atau dia mencakup mana saja misalnya apakah sudah menyebar sampai ke wilayah kita misalnya sampai beberapa kabupaten atau mungkin cuma kabupaten beberapa tertentu. Nah ini yang harus dan tidak hanya polanya atau sebarannya, kecepatannya. Misalnya dari Enrekang, misalnya contoh saya ambil tadi bawang merah Enrekang, ketika kita mensuplai misalnya Selayar membutuhkan misalnya atau Luhut Timur, itu cepat. Jadi ketika salah satu yang mempengaruhi inflasi kan ketika barang itu tidak cepat sampai atau terkendala. Nah, harganya bisa berbeda karena distribusinya tidak cepat. Nah ini yang menjadi salah satu solusinya termasuk tadi yang paling penting pengawasan dan pengendalian baik dari rapat koordinasi, kemudian operasi pasar dan lain-lain, subsidi dan lain itu sangat penting karena itu salah satu best practice yang mungkin kita bisa lihat di negara-negara yang tadi itu. Jadi bukan hasil dari bawang merah bukan cuma taunya di Enrekang, tapi bisa saja ada di beberapa kabupaten yang lain karena soalnya kalau beli bawang Enrekang bisa mana dari luar sana mungkin ada di beberapa kabupaten tapi mungkin dalam jumlah kecil, tidak banyak. Tidak sebanyak Enrekang itu mesti jadi solusi juga di tahun depan bagaimana supaya di daerah lain ini bisa menghasilkan juga yang seperti Enrekangnya. Nah, terus apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat ini untuk membantu pemerintah dalam mengendalikan inflasi? Sebenarnya secara sederhana
masyarakat itu mungkin kita lebih bijak ya sebenarnya dari lebih bijak dalam artian pertama mengelola keuangannya atau konsumsinya secara bijak. Contoh misalnya kita mengkonsumsi atau membelanjakan sesuai kebutuhan. Nah, jadi kalau sesuai kebutuhan, otomatis potensi untuk loss-nya atau berlebihan, bahasa secara umum berlebihan itu tidak terjadi karena kita mungkin tidak menyadari bahwa apa yang kita belanjakan mungkin berlebih di wilayah lain membutuhkan. Nah, misalnya otomatis kalau misalnya kita terlalu berlebih sementara pasokan terbatas, ada yang terganggu misalnya. Contoh di Makassar kita belanja berlebih, mungkin di Selayar membutuhkan tidak sampai karena memang pasokan kan terbatas. Jadi secara umum kita harus mengkonsumsi lebih bijak sesuai kebutuhan. Terus kemudian yang kedua, ada salah satu yang bisa mendukung adalah mendukung produk lokal. Itu sangat membantu sekali. Jadi kita lebih mengutamakan belanja produk lokal karena yang diuntungkan akan kembali pada kita karena ketika anggaplah UMKM atau usaha-usaha lokal kita berkembang akan mempengaruhi pada kita sendiri itu. Kembalinya akan pada kita sendiri. Inflasi juga bisa terkendali. Kemudian ya tadi hemat energi, nah, itu juga salah satunya dan sebenarnya secara umum ketika kita mengikuti kebijakan pemerintah dan tidak berlebihan dan ada yang mungkin salah satu faktor inflasi adalah ekspektasi kayak tadi itu ketika kita tidak terlalu panik secara tanda kutip panik ketika harga mau naik atau apa itu inflasi akan terjaga. Yang tadi saya katakan ketika banyak mengatakan kok misalnya sebelum bulan Ramadan, bulan puasa sudah naik telur misalnya, belum naik daging ayam. Kayak ini belanja karena kan mau Ramadan enggak dirasa 1-2 bulan lagi, 2 bulan lagi. Kadang-kadang ekspektasinya kan tinggi. Oh ya daripada belanja menjelang Ramadan beli sekarang. Belanja memang sekarang bisa sebenarnya tapi harus ceritanya harus lebih bijak karena kalau seperti itu mungkin pasokannya mungkin terganggu, apalagi misalnya kalau sekarang belum masuk masa panennya kan itu jadi harus mesti lebih bijaksana lagi. Betul, enggak usah memborong terlalu misalnya panik lah begitu. Jangan terlalu panik, jadi sesuai kebutuhan saja Pak ya. Karena kasihan juga ini nanti dibutuhkan di tempat lain sudah habis ya. Betul. Jadi itu faktornya juga bisa tiba-tiba langsung harga naik drastis Pak ya. Bisa. Beberapa komunitas biasa seperti itu sangat tergantung dari ekspektasi masyarakat. Jadi ini untuk para pengusaha di luar ini Pak Lutfi. Jadi ketika mau mini Ramadan 2 bulan lagi, jangan belanja dulu banyak-banyak untuk stok barang ya. Oke. Baik Pak Lutfi, sebentar kita lanjut lagi di sesi ketiga, kita dengarkan dulu yang saat ini. Halo Mak, sudah ada uang pembayaran UKT ku? Belum ada nak. Sabar-sabar Ki dulu nah. Sekarang lagi naik harga pupuk sama harga barang. Jadi Mak, kapan ada uangnya? Karena minggu depan sudah mau bayar UKT di kampus. Iya nak, insya Allah Mama kirimkan Ki kalau sudah ada Mina. Oh iya Mak. Bagaimana ini Dil? Mau bayar uang UKT tapi belum ada dikirimkan Kak. Saya kira ada uang tabunganmu, pakai itu mau dulu. Tapi sisa itu sudah tidak ada uang harianku kalau dipakai itu tabungan. Duh, makanya hemat-hemat kok. Inflasi tinggi, saatnya berhemat. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
lapia loko nalang nyawaku tak kabalean nakuera ti rinjame punana rapi-rapiku nataton rambut tubuhku ane pasangku tiap mako mangaruki boli mi jene matannu katutui baci-baci kaparisannu tasan rapang parisiku Susami kapal lapia loko nalalang nyawaku tak kabalean nakuera ti rinjame punana rapi-rapiku nataton rambut tubuhku ane pasangku teak mako mangaruki boli mi jene matannu katutui baci-baci kaparisannu tasan rapang parisiku. Baik Sobat Budaya, Anda masih bersama kami di obrolan tematik RB, tentunya dengan tema ya best practice di negara yang berhasil mengendalikan inflasi. Ya, sesi ketiga ini Pak Lutfi sudah panjang kali lebar nih kita bahas tentang inflasi di negara kita sendiri. Nah, bagaimana prospek inflasi di Indonesia dalam jangka pendek dan panjangnya, Pak? Ya. Oke, terima kasih. Sebenarnya untuk berbicara prospek inflasi sebenarnya bukan dari domain atau kewenangan BPS, tapi biasanya ini adalah hasil kajian dari ekonom atau dari yang otoritasnya Bank Indonesia sebenarnya. Yeah. Cuma dengan pertanyaan ini kami coba untuk hanya melihat analisis data yang kami hasilkan. Jadi tadi kalau berbicara prospek dengan data 3 tahun terakhir tadi dari 2022 sampai 2024 ini, November 2024 ini 5% 2022, kemudian 2% rata-rata di 2023 dan sampai November ini 1,5%. Jadi kalau melihat trennya sebenarnya cukup baik artinya, dan tentu kita harapkan lebih baik lagi, lebih terkendali seperti itu. Jadi kalau baik jangka pendek, jangka panjang tentunya, tapi dengan kalau memberikan insight tentunya dengan catatan tadi faktor-faktor yang mempengaruhi itu tetap terjaga, kebijakan-kebijakan itu tepat sasaran,
terutama juga dengan koordinasi yang karena kalau kita berbicara inflasi sendiri banyak pihak yang tidak hanya pemerintah sendiri, banyak pihak sebenarnya yang terkait yang bisa berperan gitu. Baik dari dunia usaha termasuk masyarakat pun sendiri itu, dan ketika ini sinergi dan bisa berjalan dengan baik dan bisa menerapkan best practice tadi, saya rasa jangka pendek jangka panjang seharusnya memang bisa kita kendalikan itu, dan itu sasaran kita sebenarnya. Iya. Nah, yang diharapkan oleh BPS ini untuk memberikan data dan analisis yang akurat ini untuk mendukung kebijakan pengendalian inflasi, Pak. Ya. Iya. Terima kasih. Jadi BPS sendiri sesuai dengan tugas fungsinya mulai dari pengumpulan data sampai analis sampai mendiseminasikan atau menyebarluaskan. Salah satu yang kami harapkan sebenarnya tentunya bagaimana kami diberikan secara umum, artinya data atau memperoleh data itu dengan bisa datanya itu dengan sesuai kondisi realnya ceritanya. Jadi contoh misalnya ketika kita ke pelaku usaha atau ke masyarakat dan lain-lainnya itu kita berharap dan pastinya diberikan data sesuai yang kondisi realnya. Sebenarnya harapannya lebih ke situ supaya ketika kita mendapatkan data yang aktual atau yang real dan sesuai kondisi lapangan, analisisnya nanti akan menjadi sesuai dengan gambaran realnya juga. Nah, sebenarnya kita mengharapkan dukungan itu, dan itu juga kami dapatkan dari pemerintah melalui misalnya koordinasi atau surat edaran. Jadi kita terbantu untuk melakukan pendataan di beberapa tempat itu jadi itu dukungan seperti itulah sambil berkoordinasi bahwa data ini kami peroleh dengan sangat valid, bisa dipertanggungjawabkan dan hasilnya juga sesuai dengan kondisi real. Itu sih dukungan seperti itu. Jadi kami berharapkan dukungannya terus jalan dan sinerginya mungkin lebih baik. Iya, nah kalau tentang inflasi yang sehat itu yang seperti apa itu, Pak? Ada yang dimaksud dengan inflasi yang sehat? Ya, sebenarnya kalau berbicara inflasi sehat secara umum inflasi sehat kita bagaimana inflasi pertama dia terkendali, kedua dia secara umum dia menguntungkan dari sisi produsen atau masyarakat produsen pelaku usaha, juga masyarakat juga bisa menjangkau ceritanya harganya. Berarti dari semua sisi itu terkendali dan tidak ada yang mungkin dirugikan atau yang terlalu diberatkan itu secara sehat. Kalau berbicara menurut pakar-pakar secara umum, kalau inflasi yang sehat itu biasanya inflasi yang ringan antara 2-3% per tahun misalnya. Kalau kita melihat sekarang kan sudah 1,5 itu sudah cukup sehat misalnya sekarang. Nah, biasanya seperti itu. Atau kalau misalnya yang yang sedang misalnya di atas 30%, 10 sampai 30% itu cukup sedang, itu sudah agak goyah. Kemudian 30 sampai 100% itu inflasi tinggi. Dan yang 100% ke atas itu hyperinflasi, ini yang termasuk parah. Nah, ini yang sehat sebenarnya. Inflasi itu semuanya tidak ada standar ukuran berapa yang terbaiknya misalnya nilainya atau yang idealnya. Biasa tergantung dari kondisi negara itu sendiri, kebutuhannya seperti apa, dan biasanya sudah ditetapkan di awal melalui Bank Indonesia dengan tim pengendalian nasional. Sekian misalnya dari yang pernah yang disampaikan misalnya Indonesia 2022 misalnya 3%, 2023 3%, 2024 2% dengan deviasi 1%. Jadi, tapi secara umum tadi yang saya sampaikan bahwa inflasi sehat itu adalah inflasi yang terkendali dan bisa tidak memberatkan dan bisa dijangkau oleh masyarakat, baik dari konsumen sendiri, masyarakat sendiri, dan jadi produsen atau pelaku usaha. Jadi masing-masing pihak diuntungkan secara umum. Nah, bagaimana inflasi ini mempengaruhi daya beli masyarakat, Pak? Ya, memang secara umum ketika inflasi terjadi ada kenaikan harga, tentunya daya beli pasti akan menurun karena misalnya barang yang sama ketika harganya naik tentunya nilai uang kita akan jadi lebih kecil kan. Misalnya tadinya bisa beli telur 5.004 jadi 5.003. Nah, itu sebenarnya secara itu dia mempengaruhi daya beli. Nah, biasanya kalau mempengaruhi daya beli tentunya harus dibarengi dengan misalnya dengan peningkatan upah misalnya atau penurunan biaya produksi misalnya, supaya masyarakat bisa daya belinya bisa terjangkau. Semuanya secara idealnya seperti itu. Oke, terakhir ini ya Pak Lutfi, apa dampak inflasi terhadap investasi? Apakah ini merupakan dua hal yang berkaitan, Pak?
tentu saja inflasi terhadap inflasi itu adalah berdampak artinya. Kalau kita melihat investasi secara umum, tentunya investasi itu ada jangka pendek, jangka panjang. Salah satu faktor yang dilihat untuk bagaimana investasi itu berjalan atau bisa prospek secara finansial atau secara perekonomian dia menguntungkan, tentu melihat inflasinya. Contoh misalnya investor itu ketika mau menanamkan modalnya atau membuat suatu usaha, mereka melihat inflasinya dulu pada suatu tempat atau wilayah. Misalnya mau buat di Sulawesi Selatan. Kalau misalnya dia tidak terkendali misalnya atau fluktuasinya terlalu tinggi, kadang naik tinggi, kadang turun, itu resikonya tinggi. Dalam artian ketika mereka menaruh investasi di situ, kemungkinan untuk dia ruginya mungkin lebih besar atau mungkin untungnya tidak seperti yang mereka harapkan. Nah, ini sangat berpengaruh sekali. Jadi bagaimana inflasi itu berpengaruh terhadap investasi. Tapi ketika dia terjaga, dia stabil atau bahkan terjangkau terlalu rendah, investor biasa lebih tertarik untuk itu. Jadi sangat-sangat berpengaruh sekali. Dan ketika inflasi itu terjaga, investasi tadi itu umumnya otomatis itu lebih menguntungkan ceritanya, lebih menarik investor yang lain begitu. Jadi dan itu penting sekali kenapa inflasi perlu dikendalikan. Iya, jadi ini kolaborasi yang sangat penting juga untuk masyarakat ini. Betul. Ya. Iya, jangan keep panic buying. Ya. Itu salah satu hal yang mendukung dari masyarakat untuk ke pemerintah juga ya. Iya, dan Pak Lutfi terima kasih banyak ini kebersamaannya di obrolan tematik RB pengendalian inflasi. Mudah-mudahan ini cukup sangat bermanfaat untuk para pendengar ya, bahwa ada beberapa negara atau best practice negara yang berhasil mengendalikan inflasi. Mudah-mudahan Indonesia juga sudah masuk di best practice negara. Amin, insyaallah. Iya, baik. Terima kasih Pak Lutfi kebersamaannya. Dan sahabat budaya, kami pamit dari Ruang Dengar Tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sale